Teman-teman, banyak peserta CPNS berkata begini, saya sudah hafal Pancasila, saya tahu semua istilahnya, tapi kenapa saya gugur di TWK? Nah, jawabannya sederhana teman-teman, tapi sering tidak disadari. Itu karena TWK bukan ujian hafalan. Nah, di TWK, jawaban yang terlihat paling benar justru sering menjadi jawaban yang salah. Nah, teman-teman, Pancasila tidak diuji sebagai teks, tetapi sebagai alat berpikir. Jadi, TWK di sini ingin melihat apakah Anda mampu menilai kebijakan, sikap, dan tindakan negara berdasarkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan. Nah, masalahnya banyak peserta masih menjawab soal TWK seperti menjawab ujian hafalan. Nah, teman-teman, tentunya pada contoh soal TWK pengamalan Pancasila ini terbaru dan terupdate. Bersama saya, Sulastri Yasin. Oke, teman-teman, TWK sering menjebak dengan kata demi stabilitas, demi ketertiban, demi mayoritas, padahal Pancasila justru melindungi minoritas, martabat manusia, dan keadilan. Saat membaca soal TWK, tanyakan 3 hal ini. Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan? Apakah kebijakan ini adil secara substantif, bukan hanya prosedural? Kemudian pertanyaan ketiga, nilai Pancasila apa yang paling dilanggar secara mendasar? Jadi bukan semua yang dilanggar, tetapi ada yang paling fundamental. Misalnya, bantuan sosial diberikan berdasarkan tekanan mayoritas. Banyak peserta menjawab melanggar persatuan. Nah, tetapi teman-teman, padahal yang paling mendasar adalah keadilan sosial karena bantuan tidak diberikan secara adil. Nah, disinilah peserta sering gugur. Oke teman-teman, jadi TWK bukan ingin melihat seberapa nasionalis Anda berbicara, tetapi seberapa dewasa Anda berpikir sebagai warga negara. Jadi Pancasila bukan slogan ya, ia adalah kompas moral dan konstitusional. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materi. Jadi sebelum Anda menjawab soal dalam hal pengamalan Pancasila atau penalaran Pancasila, kita harus pahami dulu apa saja contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, contoh pengamalannya itu ada pada melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati teman, tidak memaksakan keyakinan, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah dengan tenang, kemudian bersikap toleran terhadap perayaan di hari besar keagamaan agama lain, menjunjung nilai moral dan etika, bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa, kemudian menghindari perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai agama. Untuk contoh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, teman-teman di sini mengandung nilai kemanusiaan, keadilan, persamaan derajat, dan sikap beradab. Adapun contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 8 ya. Bersikap adil kepada semua orang tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial. Bagaimana Anda mampu menghormati hak dan martabat setiap manusia, menolong orang lain yang membutuhkan, menjaga sopan santun dalam pergaulan, tidak melakukan perundungan, kemudian menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda, peka dan peduli terhadap penderitaan sesama, serta bagaimana menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Nah, untuk nilai ketiga, teman-teman ada pada Persatuan Indonesia, yang mana nilai utama sila ketiga ini adalah nasionalisme, cinta tanah air, dan persatuan dalam keberagaman. Adapun contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari ada pada menghargai perbedaan budaya, bahasa, dan adat istiadat, menjaga kerukunan antar warga, masyarakat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan, bangga menggunakan produk dalam negeri, kemudian ikut serta dalam kegiatan gotong royong, menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi isu yang memecah belah. Kemudian bagaimana Anda mampu mengikuti upacara bendera dengan tertib, menjaga nama baik bangsa dan negara. Oke teman-teman, untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, teman-teman di sini mencerminkan nilai demokrasi, musyawarah, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Nah, contoh pengamalan di kehidupan sehari-hari adalah menyelesaikan masalah melalui musyawarah untuk mufakat, mengemukakan pendapat dengan sopan dan tanggung jawab, kemudian menghormati pendapat orang lain, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan ikhlas, tidak memaksakan kehendak pribadi, berpartisipasi
berpartisipasi dalam pemilihan umum, aktif dalam kegiatan rapat RT RW atau organisasi. Kemudian bagaimana menghormati pimpinan yang dipilih secara demokratis. Nah, untuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nah nilai sila kelima ini meliputi keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kesejahteraan bersama. Adapun contoh pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman, yaitu bersikap jujur dalam kehidupan bermasyarakat, menghormati hak-hak orang lain, menjalankan kewajiban sebelum menuntut hak, suka bekerja keras dan bertanggung jawab, ikut serta dalam kegiatan gotong royong, membayar pajak tepat waktu, kemudian menggunakan sumber daya alam secara bijak, mengelola sampah dan menjaga lingkungan, serta bagaimana menghargai hasil karya orang lain. Nah, teman-teman, untuk sila kedua dan sila kelima di sini biasanya itu cukup mengecoh ya. Jadi ketika Anda ditanya fokus tentang sila kedua dan sila kelima, itu kita bisa membedakan pada aspek fokusnya, subjek, sifat keadilan, ranah, kemudian ada juga pertanyaan kunci. Untuk sila kedua, apakah manusia diperlakukan adil? Kemudian untuk sila kelima, apakah keadilan dirasakan semua? Nah, itu pertanyaan kunci yang membedakan antara sila kedua dan sila kelima. Oke, teman-teman. Nah, ini untuk sila Pancasila ya. Anda bisa lihat di sini untuk simbol-simbolnya ada pada bintang, rantai, kemudian pohon beringin, ada pada kepala banteng, ada pada padi dan kapas atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Dalam satu daerah, pemerintah memberikan izin pelaksanaan kegiatan keagamaan bagi kelompok mayoritas secara rutin dan difasilitasi oleh negara. Namun, ketika kelompok minoritas mengajukan izin kegiatan keagamaan yang serupa dan telah memenuhi seluruh persyaratan administratif, pemerintah daerah menundanya dengan alasan menjaga ketenangan sosial dan menghormati nilai mayoritas agar tidak menimbulkan keresahan. Jika dianalisis secara paling mendasar, komprehensif, dan filosofis berdasarkan Pancasila, kebijakan pemerintah daerah tersebut terutama bertentangan dengan A. Sila ketiga karena berpotensi menimbulkan perpecahan sosial, B. Sila keempat karena keputusan diambil tanpa musyawarah terbuka, C. Sila kelima karena negara tidak memberikan perlakuan yang setara, D. Sila kedua karena mengabaikan hak asasi warga negara, atau E. Sila ke-1 karena negara gagal menjamin kebebasan beragama secara adil. Oke teman-teman, silahkan dijawab dalam 10 detik. Bahwa jawaban yang tepat ada pada pilihan E, sila 1, karena negara gagal menjamin kebebasan beragama secara adil. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman bahwa pada isunya di sini negara tidak bersikap netral dalam urusan keyakinan, kemudian perlakuan berbeda diberikan berdasarkan mayoritas agama, hak beribadah dibatasi bukan karena hukum tetapi karena tekanan sosial. Nah, jadi dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu tidak berarti negara memihak agama mayoritas, melainkan negara menjamin kebebasan beragama yang setara, bermartabat, dan tidak diskriminasi. Oke teman-teman, tetap semangat. Kita akan melihat contoh soal selanjutnya. Dalam suatu instansi pemerintahan, pimpinan menetapkan kebijakan internal yang memperbolehkan pegawai mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan tertentu yang sesuai dengan keyakinan mayoritas dan difasilitasi menggunakan sarana kantor. Namun ketika pegawai dari keyakinan lain mengajukan permohonan penggunaan fasilitas yang sama untuk kegiatan keagamaan mereka tanpa melanggar jam kerja dan telah memenuhi ketentuan administratif, permohonan tersebut ditolak dengan alasan menjaga keharmonisan internal dan menghindari kegelisahan pegawai mayoritas. Jika dianalisis secara paling mendasar, komprehensif, dan filosofis berdasarkan Pancasila, kebijakan pimpinan instansi tersebut terutama bertentangan dengan A. Sila ketiga karena berpotensi mengganggu persatuan internal aparatur, B. Sila keempat karena kebijakan tidak dirumuskan melalui musyawarah bersama, C.
Sila kelima, karena fasilitas negara tidak dimanfaatkan secara merata. D. Sila kedua, karena mengabaikan prinsip kemanusiaan dan kesetaraan pegawai. E. Sila kelima, karena negara gagal menjamin kebebasan beragama secara setara dan adil. Teman-teman, silakan latihan soal. Silakan Anda jawab dalam 10 detik. Negara gagal menjamin kebebasan beragama secara setara dan adil. Nah, teman-teman, dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa negara bukan negara agama. Negara tidak menilai benar atau salahnya keyakinan. Negara wajib menjamin kebebasan beragama secara adil, setara, dan bermartabat. Jadi, ketika negara memfasilitasi satu agama, tetapi membatasi agama lain dengan alasan kenyamanan mayoritas, maka yang dilanggar itu, teman-teman, bukan sekedar etika administratif, melainkan prinsip ketuhanan yang berkeadilan. Dalam suatu wilayah, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas keagamaan tertentu dengan alasan menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat. Namun, pembatasan tersebut hanya diterapkan kepada kelompok keagamaan yang jumlah penganutnya sedikit, sementara aktivitas serupa yang dilakukan oleh kelompok mayoritas tetap diizinkan meskipun berpotensi menimbulkan keramaian yang sama. Jika ditinjau secara paling mendasar, komprehensif, dan filosofis berdasarkan Pancasila, kebijakan pemerintah daerah tersebut terutama bertentangan dengan A. Sila ke-1 karena negara gagal menjamin kebebasan beragama secara adil dan tidak diskriminatif. B. Sila ketiga karena kebijakan berpotensi memperlebar jurang sosial. C. Sila keempat karena keputusan diambil tanpa partisipasi masyarakat luas. D. Sila kelima karena penerapan kebijakan tidak merata. E. Sila kedua karena mengabaikan prinsip kemanusiaan dan kesetaraan warga. Nah, oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Teman, jadi jawabannya adalah A. Sila ke-1 atau pertama, karena negara gagal menjamin kebebasan beragama secara adil dan tidak diskriminatif. Jadi ketuhanan yang Maha Esa mengandung prinsip bahwa negara menjamin kebebasan beragama, bukan mengatur iman. Kemudian negara tidak boleh tunduk pada tekanan mayoritas, hak beribadah melekat pada martabat manusia. Kemudian ketika kebijakan berbeda diberlakukan hanya karena jumlah penganut, maka pelanggaran paling fundamental adalah terhadap sila ke-1, teman-teman. Oke, dalam proses penertiban kawasan pemukiman kumuh, pemerintah daerah melaksanakan penggusuran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan tanpa pemberitahuan yang memadai, tanpa dialog dengan warga terdampak, serta tanpa penyediaan tempat tinggal sementara, sehingga sebagian warga kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian secara mendadak. Jika dianalisis secara paling mendasar, komprehensif, dan filosofis berdasarkan Pancasila, kebijakan pemerintah daerah tersebut terutama bertentangan dengan A. Sila kelima karena negara gagal menjamin kesejahteraan sosial. B. Sila keempat karena kebijakan tidak didahului musyawarah dengan masyarakat. C. Sila ketiga karena berpotensi menimbulkan konflik sosial. D. Sila kedua karena mengabaikan martabat, keadilan, dan perlakuan manusiawi terhadap warga. Atau E. Sila ke-1 karena negara tidak mempertimbangkan nilai moral dan etika sosial. Nah, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik.
Jadi jawaban yang tepat adalah pada pilihan D, sila kedua, karena mengabaikan martabat, keadilan, dan perlakuan manusiawi terhadap warga. Nah, kebijakan sah secara hukum tetapi dilaksanakan tanpa empati, mengabaikan hak dasar dan martabat manusia, serta menempatkan warga sebagai objek, bukan subjek. Nah, teman-teman, dalam Pancasila, kemanusiaan tidak berhenti pada legalitas, tetapi menuntut keadilan dan keadaban dalam perlakuan terhadap manusia. Jadi, makna filosofis sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung prinsip bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tidak boleh dilanggar. Kemudian, negara wajib bertindak manusiawi, berempati, dan berkeadilan. Yang ketiga, penegakan hukum tidak boleh menghilangkan nilai keadaban. Kemudian, ketika negara bertindak legal tetapi tidak manusiawi, menegakkan aturan tanpa mempertimbangkan nasib dan hak dasar warga, maka pelanggaran paling fundamental adalah terhadap sila kedua. Oke teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Dalam penanganan pelanggaran disiplin di sebuah lembaga pendidikan negeri, pihak pengelola menjatuhkan sanksi berat kepada seorang siswa dengan mempublikasikan identitas dan kesalahannya di ruang terbuka sebagai bentuk efek jera. Tindakan tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak psikologis, hak privasi, serta kesempatan siswa untuk memperbaiki diri. Nah, teman-teman, jika dianalisis secara paling mendasar, komprehensif, dan filosofis berdasarkan Pancasila, kebijakan lembaga pendidikan tersebut terutama bertentangan dengan A. Sila kelima karena sanksi tidak mencerminkan keadilan sosial. B. Sila keempat karena keputusan tidak melibatkan musyawarah. C. Sila ketiga karena berpotensi memicu stigma sosial. D. Sila ke-1 karena tidak mencerminkan nilai moral. Atau E. Sila kedua karena mengabaikan martabat manusia dan perlakuan yang beradab. Teman-teman silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi benar sekali jawaban yang tepat adalah E, sila kedua karena mengabaikan martabat manusia dan perlakuan yang beradab. Nah, kita bisa lihat di sini core isunya atau isu dalam sanksi dijatuhkan tanpa memperhatikan martabat manusia. Individu diperlakukan sebagai objek hukuman, bukan subjek pembinaan. Kemudian pendekatan menghukum secara sosial lebih dominan daripada memanusiakan. Nah, sementara dalam Pancasila, kemanusiaan yang beradab menuntut perlakuan proporsional, kemudian penghormatan terhadap hak, kehormatan, dan harga diri manusia, penegakan disiplin yang tidak merendahkan martabat. Nah, oke teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam proses penegakan hukum, aparat menahan seorang tersangka dengan alasan kepentingan penyidikan. Namun, selama proses tersebut, tersangka diperlakukan secara kasar, tidak diberi akses pendampingan yang layak, serta digiring di hadapan publik seolah-olah telah bersalah. Meskipun proses peradilan belum berlangsung, jika dianalisis secara paling mendasar, komprehensif, dan filosofis berdasarkan Pancasila, tindakan aparat tersebut terutama bertentangan dengan A. Sila ketiga karena berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap negara. B. Sila keempat karena proses hukum tidak melibatkan partisipasi masyarakat. C. Sila kelima karena penegakan hukum belum mencerminkan keadilan sosial. D. Sila ke-1 karena tidak mencerminkan nilai moral dan etika ketuhanan. E. Sila kedua karena mengabaikan martabat manusia dan prinsip perlakuan yang beradab. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, untuk soal ini silakan Anda jawab dalam kolom komentar.
Nah, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam situasi meningkatnya ketegangan sosial, pemerintah daerah memilih untuk membiarkan berkembangnya narasi yang menonjolkan identitas kedaerahan dan keunggulan budaya kelompok mayoritas dengan alasan memperkuat kebanggaan lokal. Kebijakan komunikasi tersebut dilakukan tanpa upaya menyeimbangkan narasi kebangsaan, sehingga memicu sikap eksklusif dan meningkatnya sentimen kami dan mereka di tengah masyarakat multikultural. Nah, jika dianalisis secara paling mendasar, komprehensif, dan filosofis berdasarkan Pancasila, kebijakan pemerintah daerah tersebut bertentangan dengan sila pertama atau sila ke-1 karena negara tidak menanamkan nilai moral dan etika publik. B. Sila kedua karena mengabaikan prinsip persamaan martabat manusia. C. Sila ketiga karena melemahkan semangat persatuan dalam keberagaman bangsa. D. Sila ketiga karena tidak melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Atau E. Sila kelima karena berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat adalah sila ketiga karena melemahkan semangat persatuan dalam keberagaman bangsa. Nah, kita bisa lihat isunya di sini bahwa identik kelompok ditonjolkan secara berlebihan. Kemudian negara gagal menghadirkan narasi pemersatu. Yang ketiga, masyarakat mulai melihat perbedaan sebagai garis pemisah, bukan kekayaan. Jadi, hal ini adalah pelanggaran langsung terhadap esensi persatuan Indonesia yang menuntut nasionalisme inklusif, bukan kebanggaan kelompok yang eksklusif. Jadi sebelum kita ke contoh soal selanjutnya, kita wajib pahami dulu makna filosofi sila ketiga, yang mana persatuan Indonesia mengandung prinsip bahwa keberagaman harus disatukan dalam identitas kebangsaan. Yang kedua, negara wajib aktif mencegah fragmentasi sosial. Yang ketiga, cinta tanah air tidak boleh berubah menjadi fanatisme kelompok. Jadi ketika negara membiarkan narasi identitas berjalan sendiri tanpa meneguhkan kepentingan nasional di atas golongan, maka yang dilanggar adalah paling fundamental di sini, yaitu sila ketiga. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam situasi pemulihan pasca bencana, pemerintah daerah lebih memprioritaskan bantuan dan rekonstruksi pada wilayah yang dianggap memiliki kedekatan politik dan kesamaan identitas kedaerahan dengan pimpinan setempat. Sementara itu, wilayah lain yang berdampak bencana serupa tetapi memiliki latar belakang budaya dan bahasa berbeda mengalami keterlambatan penanganan. Jadi sehingga muncul rasa terpinggirkan dan menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Jika dianalisis secara paling mendasar, komprehensif, dan filosofis berdasarkan Pancasila, kebijakan pemerintah daerah tersebut terutama bertentangan dengan A. Sila kelima karena bantuan tidak didistribusikan secara merata. B. Sila ketiga karena mengutamakan identitas dan kedekatan kelompok di atas kepentingan pemersatu atau persatuan bangsa. C. Sila keempat karena keputusan tidak melalui musyawarah bersama. D. Sila kedua karena mengabaikan persamaan hak warga negara. Atau E. Sila ke-1 karena kebijakan tidak didasari nilai moral dan etika publik. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Nah, untuk soal ini teman-teman silahkan Anda jawab dalam kolom komentar. Jadi sudah ada 2 tugas Anda ya. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam suatu lembaga pemerintahan, pimpinan mengundang seluruh perwakilan unit kerja untuk membahas kebijakan strategis. Namun dalam pelaksanaannya, pendapat dari beberapa perwakilan hanya dicatat secara formal tanpa dipertimbangkan secara sungguh-sungguh. Sementara keputusan akhir telah ditentukan sebelumnya oleh pimpinan dengan alasan efisiensi dan kewenangan jabatan. Jika dianalisis secara paling mendasar, komprehensif, dan filosofis berdasarkan Pancasila,
Praktik pengambilan keputusan tersebut terutama bertentangan dengan A. Sila ketiga karena berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan antar kelompok. B. Sila kelima karena keputusan tidak mencerminkan pemerataan kepentingan. C. Sila ke-1 karena tidak dilandasi nilai moral kepemimpinan. D. Sila kedua karena mengabaikan persamaan kedudukan perwakilan. E. Sila keempat karena musyawarah tidak dijalankan secara bijaksana dan partisipatif. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat adalah E, sila keempat karena musyawarah tidak dijalankan secara bijaksana dan partisipatif. Nah, teman-teman, kita bisa lihat isunya di sini bahwa musyawarahnya hanya bersifat formalitas. Kemudian keputusan tidak lahir dari pertimbangan bersama, pimpinan menggunakan kewenangan tanpa hikmat kebijaksanaan. Kemudian hal ini merupakan penyimpangan demokrasi Pancasila yang menuntut partisipasi nyata, pertimbangan rasional, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Oke teman-teman, nah, kita bisa lihat di sini makna filosofis sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, hal ini berarti kekuasaan itu tidak dijalankan secara otoriter. Kemudian musyawarah bukan sekedar prosedur, pimpinan atau pemimpin wajib mendengar, menimbang, dan bertanggung jawab. Jadi ketika musyawarah hanya simbol, keputusan ditentukan sepihak, maka pelanggaran paling fundamental adalah terhadap sila keempat. Nah, kita ke contoh soal selanjutnya. Dalam suatu rapat perencanaan pengembangan daerah, pemerintah mengundang perwakilan masyarakat untuk memberikan masukan. Namun, dalam proses pembahasan, sebagian besar usulan warga diabaikan karena dengan alasan tidak sejalan dengan agenda pimpinan, dan keputusan akhir tetap ditetapkan berdasarkan pertimbangan segelintir elit yang memiliki kekuasaan politik lebih besar. Jika dianalisis secara paling mendasar, komprehensif, dan filosofis berdasarkan Pancasila, praktik pengambilan keputusan tersebut terutama bertentangan dengan A. Sila ketiga karena berpotensi memicu ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. B. Sila kelima karena pembangunan tidak memperhatikan pemerataan manfaat. C. Sila kedua karena mengabaikan hak warga untuk dihormati pendapatnya. D. Sila ke-1 karena tidak mencerminkan etika kepemimpinan. Atau E. Sila kelima karena musyawarah tidak dilaksanakan secara partisipatif dan bijaksana. Oke teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Teman, jadi jawaban yang paling tepat adalah sila kelima, karena negara gagal mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Nah, kita bisa lihat isunya di sini bahwa kebijakan sah secara administratif, namun hasilnya tidak adil secara sosial. Kemudian, kelompok paling membutuhkan tidak menikmati manfaat kebijakan. Jadi, dalam hal Pancasila, keadilan sosial diukur dari dampak nyata kebijakan, bukan hanya dari aturan atau niat awal. Kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa makna filosofis sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung prinsip bahwa negara wajib menjamin pemerataan manfaat pembangunan, hak dan kewajiban harus seimbang, kemudian bagaimana kebijakan publik harus berpihak pada yang lemah. Jadi ketika program berjalan legal, kemudian memperlebar ketimpangan, maka pelanggaran paling fundamental adalah terhadap sila kelima. Dalam pengelolaan sumber daya alam daerah, pemerintah memberikan izin eksploitasi kepada perusahaan besar dengan alasan meningkatkan pendapatan daerah dan membuka lapangan kerja.
Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat lokal yang berdampak langsung justru kehilangan akses terhadap sumber penghidupan, mengalami pencemaran lingkungan, dan tidak memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding. Jika dianalisis berdasarkan Pancasila, kebijakan tersebut terutama bertentangan dengan A. Sila ketiga karena berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat dan pemerintah, B. Sila keempat karena keputusan tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal, C. Sila kedua karena tidak menghormati hak asasi warga terdampak, D. Sila ke-1 karena kebijakan tidak mencerminkan etika moral, atau E. Sila kelima karena pemanfaatan sumber daya tidak mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab pada kolom komentar. Jadi berikan alasan terbaik Anda dalam hal menjawab soal ini. Nah, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Ceria Bimbel ASN. Cerdas, efektif, responsif, inovatif, dan andal. Semoga Anda sukses dalam menjalankan tes SKD, teman-teman, dan tentunya dapat menjawab dengan tepat serta cepat. Oke, teman-teman, jika Anda masih menghafal Pancasila untuk TWK, Anda sedang bersiap untuk gugur. Namun, jika Anda mulai bernalar dengan Pancasila, Anda sedang bersiap untuk lolos. Jadi, di video tadi telah membahas contoh soal TWK yang terlihat benar tapi salah. Nah, lengkap dengan cara membacanya. Jadi, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta tuliskan di kolom komentar soal TWK apa yang paling membingungkan Anda. Sampai jumpa dan terima kasih.